Kenapa motor bisa mengeluarkan asap putih? Itu khusus motor 4 tak ya, yang mempunyai noken as, klep, atau disebutnya 4 stroke namanya. Bukan 2 tak ya, kalau 2 tak itu udah hal wajar kalau mengeluarkan asap putih di knalpot. Tapi kalau di motor bebek, matic yang jenis 4 tak, 4 stroke itu menjadi hal yang tidak wajar. Kadang bagi pengguna motor yang masih awam, yang pengen cari tahu kenapa motor bisa mengeluarkan asap putih di bagian knalpot, pasti bertanya-tanya apa yang rusak, penyebabnya dari mana. Jadi saya akan memberitahu ya beberapa penyebab motor bisa asap putih. Itu ada beberapa kerusakan komponen atau kelalaian tersendiri dari pengguna motornya. Dan kalau motor udah ngebul itu kan nggak nyaman ya buat diri kita dan pengguna motor lain, karena bisa menyebabkan polusi yang berlebihan, apalagi di lampu merah. Kalau motor udah ngebul asap putih, yang di belakang kasihan. Nah, salah satunya dasarnya seperti kelalaiannya itu telat mengganti filter udara. Selain telat dan juga dia lupa atau mengabaikan dengan hal seperti ini. Ini kalau misalnya udah kotor menumpuk debu di sini, karena ini fungsinya itu untuk menyaring udara bersih ya. Jadi kalau udara yang kotor itu tersaring di sini, lalu debu-debunya, karena dia sifatnya menghisap udara. Nah, jadi kalau udah banyak debu pasir di sini, untuk menumpuk di sini. Jadi kalau misalnya dia filternya udah nggak sanggup untuk menyaring debunya, itu bisa ada sebagian debu yang keluar dari sini dan masuk ke bagian ruang bakar. Jadi ruang bakar itu bisa membakar sebagian partikel-partikel kecil yang merusak komponen motor itu sendiri dan menyebabkan motor bisa ngebul ya. Salah satunya ini. Jangan lupa setiap servis itu ini dicek dulu. Kalau udah wiringnya ganti, ya wajib diganti untuk memperawet mesin tersebut. Ini namanya filter udara motor ya. Nah, yang kedua itu dikarenakan oli ya. Oli itu udah secara umum ya, udah kebutuhan pokok motor. Kadang olinya telat diganti atau terlalu lama diganti. Kalau terlalu lama juga nanti olinya bisa menguap ya, lama-lama bisa habis ya. Kalau rata-rata pergantian oli itu kalau dihitung per kilometer itu maksimal di 4000 km, tergantung kualitas oli yang dipakainya ya. Kalau saya pribadi itu pergantian oli nggak harus sampai 4000 apabila kita misalnya kerja di luar kota yang jauh, misalnya jaraknya bisa sampai 20 km dan jarak pulang pergi jadi 40 km, saya sih cukup sampai 1 bulan udah ganti ya. Atau misalnya kita berpatokan pada kilometer, saya paling maksimal 3000 km udah ganti, atau sampai 2500 km itu udah ganti, dan nanti durability mesinnya itu tetap terjaga dan bersih gitu. Pastikan oli yang dipakai itu sesuai kebutuhan motornya. Yang ketiga itu penyebabnya ada di karburator yang kotor seperti ini ya. Kalau karburatornya sudah kotor itu dia bisa menumpuk kotoran di bagian sorong yang ini ya. Kalau dibongkar ya pasti kelihatan di sini, pasti banyak numpuk kotoran debu di sini. Itu kenapa bisa kotor di sini? Itu salah satunya yang pertama dari saringan filter yang kotor, atau ada motor yang nggak pakai filter. Justru itu malah lebih bahaya lagi untuk durability mesinnya. Jadi kalau debunya ini filternya ini tidak sanggup menyaring kotoran, pasti ada lolos dari sini debu-debunya dan tertumpuk di sini. Kan ini fungsinya menyedot udara dan bensin. Kalau ada kotoran yang
masuk lolos ke sini, nanti dia masuk ke lolos ke bagian pembakaran. Itu bisa menyebabkan motor ngebul ya, sangat bahaya sekali. Sering-sering kalau perlu sering-sering diservis motornya sebulan sekali atau 2 bulan sekali ya. Ya pokoknya kalau misalnya kita yang dirasakan udah waktunya servis ya waktunya servis, jangan ditunda-tunda. Dan apabila karburator udah kotor pun itu ada gejala-gejala lain seperti motor kurang tenaga, motor berebut, terlalu boros, ngempos, itu banyak ya gejala-gejala karburator kalau udah kotor seperti itu. Kadang bisa sampai mogok atau susah hidup. Motor ngebul itu dari packing head, ini namanya packing cylinder head ya. Dia itu bisa menyebabkan motor berasa putih. Kenapa? Karena kalau misalnya packingnya tidak sanggup lagi merekat pada blockhead ini, nanti di sela-sela di sini oli akan bisa masuk ke ruang bakar. Itu bisa menyebabkan ngebul ya, ngebul asap putih. Kalau packingnya sudah tidak sanggup merekat, tapi jarang sekali terjadi. Tapi yang bisa menyebabkan ngebul juga bisa dari packingnya, tapi itu hal jarang yang terjadi. Itu selain dari packing juga ada dari bagian klep, bagian seal klep ya. Ini kayak seperti ini contohnya. Kalau seal klep itu dia barangnya kecil, adanya di dalam mesin, pergantiannya juga sangat rumit, tidak mudah ya, harus membongkar mesin. Ya bisa karena usia, kalau sudah keras seperti ini biasanya tidak sanggup untuk menahan oli lagi. Dia posisinya seperti ini, ada di botolan klep. Kalau terpasang seperti ini jadinya. Ini klep ya, klep in, klep X, seperti ini jadinya. Jadi di sini ada seal klepnya ya. Kalau seal klepnya sudah halus, itu bisa menyebabkan motor ngebul. Ada dua ya, ada dua bagian, in dan X. Nih, ada dua bagian seperti ini. Jadi dia cara kerjanya klep itu naik turun. Yang di sini bagian tampungan oli, yang di sini bagian ruang bakar. Jadi kalau misalnya di sini bocor, jadi oli yang dari sini bisa merobos masuk ke dalam ruang bakar dan mengakibatkan mesin berasap atau ngebul. Oke. Intinya itu kerusakannya pada piston. Kalau pistonnya udah aus atau baret, itu pasti menyebabkan motor itu bisa ngebul atau berasap putih. Contohnya seperti ini. Ini piston ya. Itu kadang dia udah baret, ya ring olinya sudah rusak, udah macet seperti ini, itu bisa menyebabkan motor ngebul. Nah, ini sering banget terjadi yang seperti ini. Apabila sudah baret seperti ini atau terjadi ngebul, itu biasanya motor ada suara bising, ngelitik. Mau di saat kondisi musim dingin atau panas pasti ada suara ngelitik. Kadang ada suaranya yang halus tapi ngebul, itu udah pasti piston yang rusak, belum tentu yang lain. Piston juga banyak ciri-cirinya. Jika sudah rusak itu nggak harus motor harus ngelitik, kadang halus pun bisa ngebul karena mungkin bagian ring sehernya yang macet di sini, atau dinding sehernya yang udah baret, itu harus dicek ya. Nah, itu salah satunya ya. Ini udah paling intinya, motor ngebul ini kebanyakan seperti ini yang rusak. Oke. Dan itulah poin-poin yang bisa mengakibatkan motor itu ngebul ya. Jadi apabila motor kalian sudah ngebul, segera cek, jangan ditunda, nanti akan biayanya nambah besar lagi. Langsung cek ke bengkel yang terpercaya menurut Anda. Oke.
Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.